di bulan Sya'ban silaturahim. Yang ketiga nih pesannya Ramadan adalah jalin silaturahim. Karena puasanya orang yang di bulan Ramadan tidak akan diterima, kata Rasulullah, kalau masih ada pecah dengan orang tuanya, masih ada sengketa dengan istri dan suami, dan masih ada permasalahan dengan kerabat dan sahabat. Jadi makanya bulan Sya'ban ini bulan silaturahim. Ini yang ketiga S-nya. Nah, S yang keempat yang mesti kita persiapkan yang terakhir di bulan Ramadan adalah hamil istri. Kalau kuasa Allah saya minta minum. Oh iya. Kopi berteh. Teh aja. Dibikin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ustadz Jamal selaku pimpinan dari Majelis Zikir, ya, Majelis Zikir dan Ratib. Nama Majelis Zikirnya apa, Ustadz? Hikmatul Kausar. Hikmatul Kausar, Masya Allah, luar biasa ya. Pak Haji Bambang, bapak-bapak yang baru kenal, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah silaturahim. Mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita, juga mudah-mudahan kita semakin diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, wabil khusus memasuki bulan Ramadan nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya Allah. Sebelumnya saya perkenalkan diri biar tidak canggung ya. Jadi saya asli Tanjung Priuk, Pak. Jadi saya lahir Tanjung Priuk, bapak saya dari Subang, ibu saya dari Purwakarta, kakek saya dari Banten. Jadi saya numpang lahir Tanjung Priuk, baru hijrah ke Depok tuh baru 7 tahun. Baru punya KTP baru 6 bulan. Karena dipaksa karena saya diangkat menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Jadi saya ketua bidang dakwah. Bahkan hari Selasa kemarin para ustadz di Setu Cilangkap ternyata membahas saya diminta untuk maju menjadi ketua PCNU Kota Depok. Cuman saya menolak sebenarnya. Tapi ya nanti bagaimana lihat ke depan. Bagi saya pribadi, saya membawa dakwah di Kota Depok, juga membawa pengobatan Al-Hikmah. Yang selama ini kita tahu pengobatan Al-Hikmah ini banyak menjurus kepada syirik. Ya, makanya kita lagi mau membenahi dengan para ustadz, para kiai, untuk pengobatan Al-Hikmah ini kita akan luruskan dari niatan-niatan yang tidak bertanggung jawab. Jadi alhamdulillah kemarin Ustadz Jamal sudah silaturahim ke tempat saya. Tadi siang saya, ya hari ini lumayan padat, saat 4 sampai 5 titik saya tadi habis dakwah, terus ada yang mau berobat juga, konsultasi. Alhamdulillah sampai dengan di tempat ini terakhir. Insyaallah mudah-mudahan dapat keberkahan. Bicara masalah Ramadan, paling saya menitik beratkan untuk kita semua, karena Ramadan ini kan bulan mulia, bulan di mana arti dasarnya adalah Ramadan, artinya panas, terik. Artinya dia panas karena suasana di Ramadan itu bisa membakar dosa maksiat yang kita lakukan selama 11 bulan. Maka bagaimana kita menyongsong Ramadan? Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa ada doa itu? Karena memang kalau orang mau di bulan Ramadan mendapatkan keberkahan, mendapatkan satu keutamaan di bulan Ramadan, maka harus mempersiapkan dari bulan Rajab. Jadi kalau saya tadi Jumat membicarakan tentang 4S untuk mempersiapkan Ramadan.
S pertama adalah sholat, yang dimana sholat ini adalah tuntunannya dari bulan Rajab. Kita tahu sejarah sholat adalah sejarah Nabi Muhammad SAW ketika diajak oleh Allah ya untuk melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj di malam 27 Rajab dan diperintahkan yang namanya sholat. Sholat ini penting, bahkan sampai dikatakan as-sholatu aimaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau sholatnya baik, baik pula agama. Kalau sholatnya buruk, maka buruk pula agama. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan rukun Islam 5 itu, yang utama adalah sholat dan syahadat. Ini saya bahas di Masjid Al-Hikmah. Jadi ini yang paling penting adalah syahadat dan sholat. Syahadat adalah keimanan kita kepada Allah. Sholat aplikasi kita dari iman kita kepada Allah. Jadi ini nih Islam dipegang 5 jari. Ini haji, ini puasa, ini zakat. Lalu ini sholat dan syahadat. 2 ini dilepas salah satunya, copot Islamnya. Karena zakat, puasa, haji tidak akan diterima kalau sholat kitanya nggak benar. Sholat tidak akan diterima kalau iman kitanya nggak benar. Makanya panggilan ibadah puasa dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang diterima puasanya juga orang-orang yang beriman. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Aiman soma ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi orang sholat, orang ibadah di bulan Ramadan, orang puasa di bulan Ramadan tidak akan diterima kalau tidak ada iman di bulan Ramadan untuk menjalaninya. Jadi sholat itu sangat penting. Makanya 3 unsur kalau saya bisa menggambarkan untuk diterimanya sholat kita adalah rukun qauli, bacaannya. Bacaan sholatnya kita perbaiki dengan kita ngaji ya, dengan kita belajar dari Ustadz Jamal, dari Ustadz. Kita belajar bacaannya yang baik. Bahkan kalau bisa bacaannya itu kita paham makna yang kita baca. Agar nanti timbul dari bacaan yang kita baca, maknanya bisa kita resapi di dalam hati. Karena rukun yang kedua adalah fi'liyah. Gerakannya jangan buru-buru. Rukun ketiga kolbi. Hati dan pikiran juga harus mantap ketika sholat. Benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kata Allah di surat Al-Anfal ayat 35, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiyah. Orang sholat di depan Ka'bah nggak diterima sama Allah. Bayangkan Pak, kita sholat di Sukma Jaya, masuk ini ya, Jalan Mataram ya. Kita sholat di masjid, misalkan di daerah Mataram. Jangankan di Indonesia, di Depok, kita sholat di depan Ka'bah nggak diterima. Illa muka awatas dia, bagi Allah mereka itu hanya bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap siulan, gerakan sholatnya dianggap tepukan. Kenapa? Karena sholatnya hanya menggunakan kauli dan fi'li. Maka ada syarat yang ketiga, yaitu kolbi. Makanya kan ayatnya aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Itu yang sering dilupa tuh ujung ayatnya tuh. Jadi sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Ada salah satu brimob datang ke rumah saya, Ustadz saya pengen taubat, saya pengen sholatnya rajin. Saya bilang alhamdulillah bagus, ya udah jalanin. Setelah berapa bulan dia jalanin sholat tepat waktu, sholat di masjid, dia balik lagi ke rumah. Dia bilang, Ustadz, kata Ustadz, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Iya, saya udah sholat berbulan-bulan, saya sholat tepat waktu. Bahkan duha tahajud kadang saya sholat. Tapi maksiat saya masih ringan untuk dijalanin. Minum saya masih belum lepas. Zina saya masih jalanin. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Yang salah bukan ayatnya, tapi yang salah kita dalam menafsirkan ayatnya. Karena ayat itu tidak dibaca utuh, ada ujung ayatnya. Wala dzikrullahi akbar. Jadi di depan sama di ujung itu harus kita pakai. Pertama di awalnya apa? Aqimis sholah. Bukan if'alis sholah. Jadi ayatnya itu bukan Allah menyuruh kita mengerjakan sholat saja. If'alis sholat itu artinya mengerjakan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, mendirikan sholat. Apa bedanya Ustadz antara mendirikan dengan mengerjakan? Kalau mengerjakan tuh, kita ambil air wudhu, kita sholat, masuk waktunya azan, kita tahiyatul masjid, kita sholat dari mulai takbir sampai salam. Selesai sholat, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, dari wudhunya kita niat membersihkan dosa-dosa kita. Lalu ketika sholat, gerakan sholat itu kita betul-betul resapi. Ketika ruku,
Apa maksud daripada ruku? Nah, inilah ilmu hikmah. Ketika sujud, kenapa sujud itu harus 7 anggota yang nempel di tempat sujud kita? Itu semua ada hikmahnya, semua ada pemahamannya. Nah, kita mesti pelajari itu ilmu-ilmu itu. Nanti setelah salam, selesai sholat, amalan sholat kita bawa ketika sholat. Makanya ketika ada sahabat Rasul mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan minuman keras. Saya belum bisa meninggalkan zina, saya belum bisa meninggalkan judi. Apakah bisa saya masuk Islam?" Apa kata Rasulullah? Bisa. Yang penting kamu jangan bohong, kata Rasulullah. Tuh Rasulullah. Kalau kita kan, kalau ada yang datang ke kita begitu, mau mu'alaf tapi masih mengerjakan maksiat, kita tolak. Rasulullah tuh sangat bijaksana. Lalu akhirnya orang itu menjalani Islam, tapi dengan masih melakukan maksiat. Dia sholat, ya paling utama sholat, karena Rasulullah menekankan sholat. Akhirnya apa? Dengan sholatnya dia, dengan dia sholatnya mendirikan bukan mengerjakan, sehabis sholat, dia mau mabok, misalkan sholat duhur nih, lalu dia habis sholat duhur mau minum, ditawarin sama temennya. Dia berpikir, kalau habis minum, nanti 2 jam lagi sholat asar. Pasti hawa mabok saya masih ada, namanya minum kan. Nanti kalau saya ketemu Rasulullah, Rasul nanya, "Kamu tadi habis minum nggak?" Kalau saya bilang enggak, berarti saya bohong. Kata Rasul, jangan bohong. Kalau saya bilang iya, saya malu sama Rasul. Sholat kan nggak boleh dalam kondisi kita mabok. Atau mendekati sholat dalam kondisi kita mabok. Nah, akhirnya pelan-pelan lah ditinggalkan. Saya begitu. Jadi saya buka pengobatan Al-Hikmah, ada beberapa jamaah saya yang datang. "Ustadz, saya mau gabung di majelis zikir. Tapi saya masih berat untuk sholat, jangan paksa saya." Saya nggak pernah maksain orang sholat. 4 bulan, 5 bulan dia ikut saya, nongkrong saja. Jadi ada yang berobat, ada yang konsultasi hikmah, keluarga, kiai, ustadz, ketua DKM pada datang ke rumah saya. Saya suruh dia diam aja di situ. Nggak saya suruh sholat pas waktu sholat. Paling saya tinggal, ya biarin dia di situ. Tapi 45 bulan setelah itu, dia dapatlah hidayah dari Allah. Karena mungkin banyak doa yang terjadi di tempat kita, akhirnya rajin sholatnya. Bahkan itu sholat malam dia jalani. Jadi perkara sholat memang perkara hati, perkara hidayah. Jadi makanya kata Allah, "Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Jadi hidayah itu nggak bisa kita paksa gitu. Hidayah itu Allah yang ngasih. Yang penting kita berusaha, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita ngajak. Banyak yang datang ke saya tuh, ya itu tadi. Saya arahin untuk apa? Untuk yang paling penting membenahi hati. Makanya majelis zikir saya namanya Khudurul Qalbi. Majelis zikir dan ilmu hikmah Khudurul Qalbi. Jadi saya sebagai pendakwah juga sebagai dipercaya menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi alhamdulillah kita di Depok sudah ada formula sampai tingkat nasional. Nah, saya sebagai ketua bidang dakwah, ketua Kecamatan Cimanggis. Ini yang kita terapkan kepada para ustadz. Jadi ustadz-ustadz di Kota Depok yang suka datang ke saya, para kiai yang punya pesantren datang ke saya ya membantu mereka, bukan mengajarkan, membantu mereka untuk memahami ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah itu bukan hanya buat kita ngobatin orang saja, tapi minimal kita bisa memahami karakter jamaah. Jangan sampai jamaah kita mohon maaf, di Sukma Jaya ini hampir berapa puluh ustadz datang ke rumah saya, itu dengan berbagai macam kondisi perpecahan. Jadi saya berusaha lagi menguatkan para ustadz di Sukma Jaya khususnya ya. Ya, ketua DMI Sukma Jaya sering ke rumah saya. Ustadz Agus Suherman, ya, Ustadz Dodi, ya, terus Ustadz Abdul Hakim. Banyaklah ustadz-ustadz yang datang ke rumah saya. Jadi ini kita menguatkan untuk para ustadz bisa memahami. Bahkan minyak Al-Hikmah saya, ya nanti boleh tanya ke Ustadz Jamal, itu minyak Al-Hikmah saya tuh dipakai oleh para ustadz buat ngobatin gitu. Jadi minyak Al-Hikmah ini memang udah lagi viral katanya di Depok. Sampai wakil wali kota Depok, Pak Imam Budi Hartono, pesen minyak saya hampir 1000 botol dengan foto dia. Dengan foto Pak Imam. Para caleg kemarin Pak Haji Kurtiva juga pesen, DPD RI pesen. Nah itu buat para ustadz minimal, kan namanya para ustadz ketika ada datang ke rumah, ada yang kesurupan lah, ada yang sakit-sakit non medis ya. Kadang kan ya ada ustadz yang memang nggak memahami ilmu hikmah, tapi dipaksa oleh keadaan kan. Nyari ustadz di mana nih kalau ada yang kesurupan. Nah dengan minyak ini membantu, cukup semprot aja, insya Allah itu yang namanya kesurupan mah lewat lah gitu. Bahkan dipakai juga dokter di Sukma Jaya, di kliniknya di Sukma Jaya di
Bojong itu memakai minyak al-hikmah saya buat pengobatan medis. Bahkan yang saraf kejepit, yang stroke itu dilarin ke saya pasiennya. Gitu. Jadi ada beberapa dokter di Depok yang memakai minyak saya khususnya buat yang sunatan, bekas luka itu biar cepat kering apa. Nah, ini yang dipakai. Jadi makanya kita semua bahwasanya sholat itu bisa kemana-mana nanti Pak arahnya. Jadi dengan sholat kita yang dijalani dengan kauli, dengan fi'li, dengan kolbi, dia akan menguatkan semua amal ibadah kita. Karena semua amal ibadah nggak akan diterima kalau sholatnya nggak sempurna. Yang pertama, bulan Rajab adalah bulan sholat. Ya, S pertama. S kedua adalah saum. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dikuatkan oleh Rasulullah sebelum masuk Ramadan, dikuatkan dengan saumnya. Siti Aisyah melihat Rasul ketika bulan Sya'ban, puasanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi setelah Ramadan, bulan yang paling banyak saum itu di bulan Sya'ban. Ya, ini untuk mempersiapkan. Dan saum itu apa artinya? Menahan hawa nafsu. Nah, bulan Sya'ban ini bulan panas, Pak. Makanya arti Sya'ban itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kalian diciptakan dari laki dan perempuan. Lalu kalau kita mau naik lagi ke atas, kita diciptakan dari bibit Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu waja'alnakum, setelah diciptakan waja'alna, kami jadikan kalian, kata Allah, syu'ub, Sya'ban, berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu. Jadi Nabi Adam ketika turun dari surga dengan Siti Hawa tidak di satu tempatkan. Ya. Jadi ada tempat pertemuannya yang namanya Bukit Arafah. Untuk apa? Lita'arofu. Nabi Adam, Siti Hawa dipertemukan di Bukit Arafah dan akhirnya punya anak 40 anak. Sekali melahirkan dua laki perempuan. Nah, anak-anaknya ini berpencar. Syu'ub, berkelompok. Untuk apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Nih kita nih, saya dengan Ustadz Jamal baru kenal kemarin, tapi dengan silaturahim, jadi kita sama-sama tahu. Ya, nanti lambat laun mungkin Ustadz Jamal kenal dengan jamaah saya, ternyata masih ada hubungan kerabat dengan Ustadz Jamal. Ini kan kita nggak tahu. Kita sering bertemu dengan orang yang ternyata orang itu kerabat kita, wabisus di pernikahan, misalnya pernikahan saudara, ketemu ternyata saudara kita apa. Nah itulah. Yang kedua apa? Di bulan Sya'ban nih kuatkan S yang ketiga, silaturahim. Karena ini mulai pecah nih Pak, apalagi zaman pesta politik ya. Capres ini banyak yang yang beda capres pada ribut segala macam. Ini di kelompok saya di FSDKM, Forum Silaturahmi DKM se-Jabodetabek, wabil khusus di Depok. Kita basisnya, saya penasehatnya. Ini ada 200 ustadz lebih lah di FSDKM, terutama ustadz-ustadz Sukmajaya banyak tergabung. Itu ribut masalah capres. Ya, ada yang 01, 02, 03. Padahal ya semua saudara. Bahkan 2019 Pak, calonnya 2 aja kan, Jokowi sama Prabowo pada pecah tuh. Suami istri pada cerai Pak ya. Karena apa? Karena istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda muda ya kan gitu ya. Jadi makanya jadi pada pecah tuh persaudaraan. Nah, makanya di bulan Sya'ban silaturahim. Yang ketiga nih, pesannya Ramadan adalah jalin silaturahim. Karena puasanya orang yang di bulan Ramadan tidak akan diterima, kata Rasulullah, kalau masih ada pecah dengan orang tuanya, masih ada sengketa dengan istri dan suami, dan masih ada permasalahan dengan kerabat dan sahabat. Jadi makanya bulan Sya'ban ini bulan silaturahim. Ini yang ketiga S-nya. Nah, S yang keempat yang mesti kita persiapkan yang terakhir di bulan Ramadan adalah sodakoh. Karena memang puasa tidak akan diterima, ya, mu'allakun bainas sama'i wal ard. Jadi puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita itu digantung di antara langit dan bumi, nggak diterima sama Allah, belum diterima kalau kita belum menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah kita tunaikan, zakat mal kita tunaikan, sedekah kita perbanyak. Karena apa? Karena kunci kita ketika kita kembali kepada Allah, ada yang sifatnya ubudiyah kita adalah sebagai tameng kita untuk nanti kepada Allah, ada juga harta kita yang untuk menjadi kendaraan kita nanti menuju ke jalan akhirat. Makanya kita punya tabungan di dunia. Kadang kita melihat ATM kita, waduh udah mulai berkurang nih, tinggal 1 juta, tinggal 500.000, kita agak pusing tuh. Nah, kita nggak pernah musingin kalau kita meninggal, bagaimana persiapan tabungan kita di akhirat? Apakah kita sudah punya ATM di akhirat? Sudah berapa ATM kita?
Makanya sodakoh itu ada dua. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Ada sodakoh terputus nih, ini sodakoh nih. Pisang, biskuit, teh, kopi, kerupuk disiapkan oleh Pak Haji Bambang ya, di rumah Bapak ya. Ini Pak Haji Bambang dapat pahala sodakoh. Jadi ketika nanti kita makan nih, ini jadi pahala terus. Tapi ketika pulang makanannya habis, selesai pahalanya, stop. Tapi ada sodakoh jariyah. Misalkan Pak Haji Bambang, oh Ustadz Jamal nih HP-nya rusak nih. Ah udahlah, saya beliin HP baru buat dakwah. Selama itu HP dipakai dakwah, pakai YouTube, ya saya juga dikasih jamaah nih HP. Saat saya minta ridhonya, saat ini saya beliin HP buat dakwah. Seminggu kemudian dia dapat umroh gratis dari kantornya. Setelah ngasih ini, saya bilang langsung dibayar sama Allah nih. Ya kan, HP paling 2 juta ya kan. Umroh bisa 20 juta. 10 kali lipat. Dia bilang kalau gitu saya beliin iPhone biar haji dapatnya katanya. Ya itu jariyah tuh. Selama nih HP dipakai dakwah, udah mau 2 tahun nih Pak, setahun lebih nih jamaah saya ngasih. Ini dapat terus, saya pakai dakwah. Bahkan kemarin 5 hari rusak itu. Wah, kasihan yang ngasih jariyah kan. Gitu. Kemarin juga ada yang ngasih 1 HP lagi ke saya buat dakwah gitu. Jadi itu dipakai jariyah selama kita pakai dakwah, tapi bukan pakai main game ya. Nah, makanya saya waktu ceramah di Masjid Agung Brimob itu khotib Jumat, kas masjidnya itu sekitar 400 hampir 500 juta ya. Nah saya tiba-tiba ngedenger begitu, langsung saya terangin di khotib Jumat. Nggak dipakai lagi pun nggak apa-apa saya bilang gitu kan, tapi alhamdulillah masih dipakai saya khotib. Jadi saya di situ bilang jariyah yang sudah terkumpul kepada pengurus nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kan di Masjid Brimob tuh ada guru-guru ngaji. Saya bilang, kalau guru ngajinya masih pakai sepeda, beliinlah motor dari uang itu, nggak masalah. Boleh Ustadz, boleh sekali. Karena apa? Nanti bentuk motor dipakai dakwah, dipakai ngaji, itu jadi jariyah. Ya, atau motornya udah rusak, dibetulin lah sama masjid itu. Jadi makanya kalau kita bicara tentang zakat mal zaman Rasul, sampai Rasul paksa untuk mengambil zakat mal itu untuk apa? Buat kesejahteraan kegiatan dakwah Islam. Makanya Rasulullah Siti Khadijah jatuh miskin, tadinya terkaya di kota Arab karena hartanya dipakai buat berjariyah, untuk sodako jariyah. Jadi makanya ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ma huwal aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas nih? Orang yang cerdas kata Rasulullah 2 syaratnya. Pertama, aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang sering mengingat mati. Itu orang cerdas tuh. Karena kita tahu Pak bakal kembali. Jadi kalau misalkan yang mau nyalek ya, waduh saya nggak kepilih nih kena musibah. Padahal kan di Quran udah dijelasin sama Allah tuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Itu pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya. Yang masalahnya lanjutan ayatnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kita mati, Allah akan uji kita dengan keburukan dan kebaikan. Itu semua ujian. Kadang kita merasa kalau kita gagal, kita kena musibah, itu keburukan buat kita. Ya, misalkan yang nyalek nggak jadi, wah stres. Ya, mungkin habis Lebaran banyak yang berobat ke saya. Ini udah ada 2 orang nih, katanya stres kata keluarganya nyalek ya. Waduh, saya bilang kalau saya mendingan nutup pintu lah kalau yang stres mah repot. Takutnya dia nyumbang ampli ke rumah saya gitu. Dibalikin lagi kan gitu. Jadi padahal ketika dia gagal jadi caleg, hari itu dia gagal, hari itu dia lepas tanggung jawab pada Allah. Dia paling rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi uang. Anggap aja sedekah itu. Udah jadi pahala. Tapi kalau yang jadi caleg, hari itu dia jadi, menit itu dia jadi, maka dia akan diikuti oleh 2 malaikat yang akan dimintai pertanggungjawaban selama 5 tahun. Bayangkan gitu. Ya, jadi makanya ini berat ujian kita. Ujian kebahagiaan itu berat. Ujian kita punya uang berat. Kita ingat bakal mati. Nah, syarat yang kedua kata Rasulullah, kalau orang cerdas itu wa ahsanuhum lima ba'da istidad. Mempersiapkan bekal kita untuk mati. Dengan cara apa? Kita mikir, udah punya tabungan berapa kita buat di akhirat? Udah punya tabungan berapa kita untuk perjalanan kita yang sangat panjang dari alam kubur, ya, alam barzah, terus langsung kita nanti ke tempat perkumpulan yang namanya alam mahsyar gitu ya. Wah, luar biasa. Perjalanan kita masih panjang, ya. Jadi makanya ayolah Pak, apalagi kan usianya ini di atas 40 semua ya. Ya, buat apa lagi kita? Bukan buat apa lagi, kita terus wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, kita cari
akhirat, kita cari kebutuhan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya kata Allah. Tapi jangan lupakan dunia. Betul. Karena dunia itu tempat kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam kita untuk menuju akhirat. Ya, kita nggak bakal dapat investasi akhirat kalau kita nggak punya jariah kita, sodakoh kita. Dari mana nih Pak Haji Bambang nyiapin makanan? Ya dari uang kan beli. Uangnya dari mana? Ya, cari nafkah, kerja, usaha. Nah makanya kita tetap berusaha di dunia, tapi jangan terlalu ngoyo. Karena kita ingat ada tanggung jawab kita kepada Allah. Maka bapak-bapak 4S inilah mesti kita persiapkan di Ramadan. Yaitu S pertama sholat, S yang kedua adalah saum, puasa, S yang ketiga silaturahim, dan S yang keempat adalah sodakoh. Mudah-mudahan 4S ini kalau digabungin sama teh jadi es teh manis, jadi enak ya. Es batunya ada 4. Jadi makanya mudah-mudahan perkenalan ini menjadi jalan wasilah silaturahim kita, saling maaf memaafkan. Ya mudah-mudahan memanjang. Saya di Jati Jajar juga awalnya gini Pak, sekali diundang sama ustadznya, akhirnya rutin hampir mau 6 bulan. Tiap malam Jumat saya ngisi dakwah. Ya habis ratib, habis maulid, habis yasinan, saya datang jam-jam 10. Jadi saya dakwah selesai, alhamdulillah tambah kuat. Di Jati Jajar tuh ke rumah sama kayak begini. Yang penting kita cari berkah. Insyaallah mudah-mudahan silaturahim kita tidak putus, dan mudah-mudahan majlis zikir yang dipimpin Ustaz Jamal diberikan keberkahan. Jangan lihat banyaknya Pak, tapi yang penting istiqomahnya. Karena kan perbandingannya orang yang di surga dengan di neraka banyakan di neraka. Jadi mudah-mudahan walaupun yang ngumpul cuma hanya berapa orang, tapi selebihnya nih yang kosong ini diisi malaikat. Jadi selagi tadi baca zikir, baca yasin, baca ratib, itu malaikat ikut mengaminkan kita. Jadi berkah buat kita semua. Sebelumnya saya ingin mengajak kita sama-sama baca Fatihah. Fatihah ini adalah Fatihah Nabi Zakaria Pak. Nabi Zakaria ketika dia pengen punya anak, secara medis istrinya mandul. Secara medis istrinya itu nggak bisa punya anak. Ya, saya juga ada beberapa, tadi juga siang saya ngobatin seorang perempuan. Saya banyak nih ngobatin perempuan yang alhamdulillah stres bukan karena caleg ya. Ya adalah kerjaan gaib, tapi setelah kita terapi dengan menggunakan minyak al-hikmah juga dengan zikir, alhamdulillah setelah itu orang tuanya minta tolong cari jodoh. Nah, saya nikahin siri. Ya, saya jadi penghulu, maksudnya bukan saya nikahin ya. Jadi ya alhamdulillah bisa kita bimbing sampai menuju ke pernikahan. Jadi makanya kita minta kepada Allah hajat-hajat kita. Nabi Zakaria itu minta dalam Al-Fatihah, dalam sholatnya. Kalau kita dipakainya pas lagi zikir aja. Ketika sholat Nabi Zakaria baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berhenti sebentar, beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Akhirnya malaikat datang. Kata malaikat, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Langsung mustajabah tuh doanya. Karena ya salah satunya Nabi Zakaria yakin kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan beri kata Allah. Jadi kekuatan kita sebenarnya di keyakinan Pak. Kalau kita ragu nggak bisa. Tadi saya jam 2:30 lagi ada ibu-ibu konsultasi di Cibubur, di rumah makan. Ada ustadz dari Kementerian Agama Tapos video call saya. Ada salah satu amil, ya amil itu tukang nikahin orang, dia juga tukang mandiin mayat. Tiba-tiba abis mandiin mayat dia panas dingin badannya, ya udah saya kirimkan screenshotnya tadi. Jadi dia tuh saya lihat matanya, video call tadi matanya itu benar-benar beda. Saya bilang udah siapin air, saya transfer zikir. Saya bilang buka punggungnya, di sebelah kiri, di sebelah kanan punggung tuh ada tanda lahir 2. Tanda gede 2. Lalu dibuka, dia diolesin, dipotoin, ya ternyata ada tanda 2. Padahal keluarganya aja belum tahu ada tanda lahir di suaminya. Yaitu yang terjadi ilmu hikmah. Kalau kita yakin pasti terjadi. Kemarin di Probolinggo kan, kakaknya Ustadz Jamal, pengobatan via video call. Nyampe nggak Ustadz? Saya kadang di Makassar, sampai ke luar negeri pernah kita ngobatin jarak jauh. Tapi memang lebih capek. Nah intinya yakin kepada Allah. Allah yang menguasai bumi kok. Ya, kalau kita memang yakin, insya Allah. Tapi paling tidak ada benteng. Takutnya kita ngobatin orang yang diobatinnya, yang ngerjainnya nggak terima, kan? Kita yang dikirim. Nah itu yang paling penting, harus ada benteng. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti berhenti sebentar, minta hajatnya Pak. Hajat Bapak apa nih? Keluhan Bapak lagi ngeluhin apa ke Allah nih? Minta sama Allah tuh. Saya kasih waktu 1 menit nanti. Ya, kita minta kepada Allah biar usaha kerjaan yang kita lagi jalanin dilancarkan oleh Allah. Keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan.
Terus persiapan kita di Ramadan mudah-mudahan diberikan kekuatan. Ya, biar kita Ramadan menjalani dengan betul-betul ibadah yang baik. Jangan sampai sayang kita keluar di Ramadan nggak dapat apa-apa. Dan saya juga minta doa, istri saya tinggal menunggu proses mules lah. Ya, udah 9 bulan. Jadi ya nunggu semingguan inilah. Mudah-mudahan juga sama-sama kita yang punya hajat dilancarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qur rabbi ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ini saya mau niat bersedekah buat majlis zikir, tapi mohon maaf tidak mungkin semua. Jadi nanti dipilih aja sama Ustadz ini ya. Jadi kalau jadi saya pengobatan pakai minyak ini, Pak. Ini gambar caleg nih, Pak. Ini bisa pesan ini, Pak. Ada wakil wali kota juga ada. Ini kebetulan lagi ada stoknya yang caleg. Jadi nanti boleh dipilih. Kalau Ustadz Jamal kan udah dapat ya sama Pak Haji Bambang. Nanti dipilih kalau yang berminat. Kalau yang buat pengobatan memang saya kan gratis pengobatan. Cuman saya suruh beli minyak. Kalau penyakitnya berat, ini beli minyak 41 botol. Tapi diniatin infak buat anak-anak yatim. Jadi jangan niat minta sembuh dari minyak ini. Tapi niatnya dengan infak kita. Kemarin dari Beji ada Ustadz. Besoknya datang Pak Haji Bambang tuh. Beliau istrinya sakit. Saya suruh beli minyak 41 botol. Jadi jumlahnya 123. 1.230 kan 30.000 satu botol nih. Ini dia buat infak. Jadi buat pengobatan yang berat ya, yang stroke, yang saraf kejepit, itu kan prosesnya 41 hari. Jadi satu hari ini satu botol diolesin ke badan. Tapi ada yang 7 hari, 2 minggu sembuh, ya udah sisanya kita sedekahin atau bagian keluarga. Ini anak kecil sampai orang dewasa juga cocok. Ya udah banyak yang pakai lah, Anies Baswedan, bahkan Mas Anies pribadi udah setahun. Bahkan ini di GDC kemarin kalau bapak-bapak ikut acara senam sehat sama Anies Baswedan tuh senam pagi. Nah salah satu door prize-nya ya minyak Al Hikmah nih, stiker Mas Anies. Kan Mas Anies ya sahabat saya. Jadi beliau suka WA saya. Bahkan saya jadi ketua umum bidang dakwah formula diucapin sama Mas Anies. Gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa dibuka nanti Pak ya di rumah atau di sini Guru Hikmah Official. Itu cara pakai minyaknya. Guru Hikmah Official. Nah itu ada ceramah-ceramah saya, kegiatan saya. Nah support juga YouTube-nya Ustadz Jamal ya. Jadi kita memang dakwah harus dengan YouTube Pak, karena sekarang anak-anak kecil sama dewasa nontonnya YouTube kan. Jadi kita perbanyak lah. Ustadz di Depok banyak yang saya bikinin YouTube. Yang tadinya gaptek nggak ngerti. Saya dulu udah ribuan YouTube saya Pak dari tahun 2012. Cuman ada 4 bulan yang lalu ditutup sama YouTube, diblokir, dihilangin karena banyak Anies Baswedan sama saya kegiatan-kegiatan kan. Termasuk ya itu tadi saya akhirnya diblokir, bikin baru lagi YouTube-nya. Tapi saya masukin lagi Mas Anies untuk ngucapin ya ada Guru Hikmah Official tuh cara pakai minyaknya ada gitu kan. Nah di situ kalau mau nanya-nanya boleh nanti ada nomor HP saya di sini. Ya itu saja Pak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Mudah-mudahan kita semua dapat limpahan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang hitam Sama itu beda botol.